Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, hari ini saya akan membahas salah satu materi pada mata kuliah Sejarah Revolusi Indonesia. Adapun materi yang akan saya jelaskan adalah peristiwa sekitar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Bersama saya Armayani, mahasiswa Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Jadi, sebelum masuk ke materi lebih dalam, kita harus tahu dulu peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, peristiwa pertama yaitu menyerahnya Jepang kepada Sekutu. Peristiwa kedua yaitu perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Peristiwa ketiga yaitu peristiwa Rengas Dengklok, dan yang terakhir yaitu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Jadi saya akan menjelaskan peristiwa yang pertama yaitu menyerahnya Jepang kepada Sekutu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya Amerika Serikat ini melakukan pengeboman terhadap kedua kota terbesar di Jepang yaitu Nagasaki dan Hiroshima. Pengeboman dilakukan di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan di Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Nah, selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Nah, pada saat ini juga Indonesia itu dalam keadaan vacuum of power atau disebut juga sebagai keadaan di mana kekosongan kekuasaan. Karena pada saat itu juga Bung Karno dan Bung Hatta sedang berada di Dalat, Vietnam untuk memenuhi panggilan Jenderal Terauchi selaku Panglima Tentara Jepang di seluruh kawasan Asia Tenggara. Nah, selanjutnya mengenai perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Nah, golongan tua yang terdiri atas Insinyur Soekarno, Mohatta, dan Ahmad Subarjo, sedangkan golongan muda yang terdiri atas Yusuf Junto, Wikana, Soekarni, Iwakusuma, dan Sudarjo Singgi. Nah, para pemuda ini mendengar berita kekalahan Jepang terhadap Sekutu melalui berita siaran radio BCC atau British Broadcasting Corporation di London. Nah, setelah mendengar berita ini, para pemuda kemudian menemui Bung Karno di Jalan Pegangsaan nomor 56 dan mendesak supaya proklamasi segera dilaksanakan. Nah, perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda ini terkait proklamasi kemerdekaan. Nah, menurut golongan muda, proklamasi kemerdekaan ini harus segera dilaksanakan karena berhubung Jepang juga sudah menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Nah, sedangkan golongan tua itu berpendapat bahwa kita tunggu dulu berita resmi dari pemerintahan pendudukan Jepang. Nah, dari perbedaan pendapat inilah muncul peristiwa Rengas Dengklok. Nah, selanjutnya mengenai peristiwa Rengas Dengklok atau biasa dikenal sebagai peristiwa penculikan golongan tua oleh golongan muda. Nah, setelah gagal membujuk Bung Karno mengenai proklamasi, nah para pemuda ini kemudian mengadakan rapat pada tanggal 15 Agustus 1945 pada jam 8 malam. Diadakan rapat di Lembaga Bakteriologi di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta. Sekarang berubah menjadi Fakultas Kesehatan Masyarakat UI yang dipimpin oleh Hairul Saleh. Nah, setelah mengadakan rapat, Wikana dan Darwis ini kemudian menemui kembali Bung Karno dan menyampaikan bahwa rapat telah menentukan kemerdekaan harus segera diproklamasikan. Nah, dari sinilah terjadi peristiwa Rengas Dengklok di mana para pemuda ini melakukan penculikan terhadap Bung Karno dan Bung Hatta pada tanggal 16 Agustus 1945 tepat pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Nah, Soekarno dan Hatta ini dibawa atau lebih tepatnya itu diamankan ke Rengas Dengklok, Karawang.
Nah, setelah itu Ahmad Subarjo datang ke Rengas Dengklok dan berhasil meyakini para pemuda bahwa proklamasi akan diucapkan keesokan harinya, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 paling lambat pukul 12 siang. Nah, hal ini itu dapat dikabulkan dengan jaminan nyawa sebagai taruhannya. Nah, Sudanco Subono itu selaku Komandan Kompi Tentara Peta di Rengas Dengklok kemudian bersedia melepaskan Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta. Nah, selanjutnya mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya proses penyusunan teks proklamasi. Nah, proses penyusunan teks proklamasi ini tuh diadakan di Rumah Laksamana Maeda. Penyusunan teks proklamasi sendiri dilakukan oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Nah, untuk kalimat pertama disumbangkan oleh Ahmad Subarjo, yaitu kemauan bangsa Indonesia untuk merdeka dan menentukan nasibnya sendiri. Sedangkan kalimat kedua adalah sumbang pikir dari Mohatta, yaitu pengalihan atau pemindahan kekuasaan. Nah, selanjutnya atas usulan dari Soekarni yang menandatangani adalah ketua dan wakil ketua PPKI, yaitu Soekarno dan Hatta. Nah, oleh Soekarno, naskah asli ini kemudian diberikan kepada Sayuti Milik untuk kemudian diketik. Nah, dari 3 perubahan dari teks proklamasi dari tulisan Soekarno dan yang diketik oleh Sayuti Milik, yaitu kata tempo menjadi tempo, wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia, dan yang terakhir itu di Jakarta 17/8/05 menjadi di Jakarta hari 17 bulan 8 dan tahun 05. Nah, selanjutnya yaitu pelaksanaan proklamasi atau pembacaan proklamasi. Nah, pelaksanaan proklamasi ini dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, lebih tepatnya di kediaman Soekarno. Teks proklamasi sendiri dibacakan oleh Soekarno dan didampingi langsung oleh Mohatta. Selanjutnya, setelah membaca teks proklamasi dilakukan pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh Sudanco Suhut, Sudanco Latif, dan Trimurti. Nah, sekian dulu materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Nah, dari materi yang saya sampaikan dapat kita ketahui bahwa makna proklamasi Indonesia yaitu bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan atas kemauan sendiri dan kekuatannya sendiri. Terus, bangsa Indonesia adalah bangsa yang pertama memerdekakan diri dan sebagai pelopor bagi bangsa Asia dan Afrika lainnya. Sekian dulu materi dari saya. Sampai ketemu di materi-materi berikutnya. Terima kasih yang sudah nonton. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua.